Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laveranti Mega dengan NIM 18622012441, jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang menganalisis artikel di mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Method Accounting terhadap Economic Performance. Poin yang pertama yaitu motivasi atau isu, research GAP, dan fenomena dalam penelitian akuntansi ini. Yang pertama, motivasi atau isunya yaitu pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Fenomenanya, di tahun 2015, saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Endi Ferdinand menuturkan, kinerja PT Unilever Indonesia dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki exposure terhadap mata uang asing. Walau menghadapi tekanan pelambatan ekonomi pada 2015, PT Unilever Indonesia tetap ekspansi dengan membangun pabrik. Salah satunya oleh induk usaha perseorangan yaitu PT Unilever oleh Chemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Semangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia. Pabrik ini ditargetkan biasa beroperasi pada 2016. Lalu yang ketiga, research GAP. Yang pertama, Putra 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, Heten 2016, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, Saputra 2016 mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. 4. MA 2000 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kelima, Saputra 2016 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, Snowdon 2007, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang ketujuh, Chenglinski 2017 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritiknya untuk poin pertama adalah tidak ada kritik untuk poin motivasi atau isu penelitian serta fenomena, namun penulis tidak cukup menjelaskan research GAP dengan baik dan jelas. Poin yang kedua adalah artikel utama dalam penelitian ini. A. Environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Linde 1995. B. Corporate image merupakan kesan terhadap satu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Watson 2012. Yang C. Corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. D. Competitive advantage merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perusahaan lingkungan. South 1981. E. Environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurut Putra 2018. F. Corporate image
yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga economic performance perusahaan akan meningkat menurut Hatton 2016. G. Corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance menurut Saputra 2016. H. Competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance menurut MA 2000. Poin yang ketiga, kebaruan atau novelty dari penelitian. Hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengambilan saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholders, karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholders untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi, perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Untuk poin yang ketiga, kritiknya adalah penelitian tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya, peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstrak ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari the review di bagian kesimpulan penelitian ini. Poin yang keempat, research question atau perumusan masalah. Yang pertama, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? 4. Apakah competitive advantage berpengaruh potensi economic performance? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? 6. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritik pada poin keempat adalah penelitian tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaah dari review merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Poin yang kelima, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. 5. Untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. 6. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Poin yang keenam, yaitu kontribusi penelitian. Dalam studi ini, fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage, serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Poin yang ketujuh adalah grand theory yang digunakan. Di sini menggunakan teori dari stewardship, yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terdapat kepentingan pribadinya. Davis 1991. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentroknya antara prinsipal dan agent dalam teori keagenan, agency theory.
Scalmans 2013. Lalu ada teori akuntansi positif, Positive Accounting Theory, bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Kabir 2007. Dan yang ketiga, teori legitimasi teori, bertujuan yaitu organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Wilmshart 2000. Poin yang ke-8 ada keterkaitan grand theory. Yang pertama, teori stewardship. Dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Teori akuntansi positif. Dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan, informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain dalam perusahaan. Teori legitimasi dalam penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Untuk kritik pada poin ke-8 yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan peneliti yang sedang dilakukan. Untuk poin yang ke-9 yaitu kerangka konseptual. Di sini ada hidden value of intangible asset value. X1 berpengaruh pada economic performance Y. Lalu ada knowledge management X2 berpengaruh dengan economic performance Y. Lalu yang ketiga ada water accounting X3 berpengaruh dengan economic performance Y. Untuk kritik pada poin ke-9 yaitu peneliti tidak mencantumkan kerangka konseptual. Ini hasil kerangka yang dibuat oleh reviewer. Poin yang ke-10 adalah hipotesis penelitian. Yang pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. 3. Corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. 4. Competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. 5. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. 6. Corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Poin yang ke-11 yaitu metode penelitian yang digunakan. Yang A, ada rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Environmental performance diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada corporate image, ada corporate social performance, ada competitive advantage. Lalu yang C ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang D, ada uji analisis menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kritik peneliti sudah jelas dalam menyiapkan uji analisis dalam penelitian ini. Lalu yang G ada metode analisis data. Tabel 1 uji Chow. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar tabel yang teman-teman bisa lihat. Lalu kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
Poin 12, persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini ada rumus dari poin yang ke-12, yaitu ada kritiknya peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Lalu poin yang ke-13 ada pembahasan hasil penelitian. Yang A ada analisis deskriptif, ada mean, median, maksimum, minimum, standard deviational observation. Yaitu di sini dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa nilai mean terbesar dialami oleh variabel environmental performance yaitu sebesar 15,81818, sementara variabel corporate social performance memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,01036. Lalu ada nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standard deviation. Teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya. Lalu yang B ada uji kelayakan model. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini ada gambar yang sudah saya tampilkan pada uji kelayakan model. Lalu selanjutnya ada yang pertama ada uji F. Dengan demikian F statistik 1348481 lebih besar dari F tabel 2,2769431 dan nilai probabilitas F statistik dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki berpengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Lalu yang kedua ada uji R kuadrat dan yang ketiga ada uji T. Yang C yaitu ada uji hipotesis. Yang pertama, pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, ada pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Poin yang terakhir yaitu 14, ada kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Untuk kesimpulannya yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh namun negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatnya biaya marginal. Yang C, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adanya daya beli masyarakat yang tengah menurun. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Lalu competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Yang B ada keterbatasan. Periode penelitian relatif masih disingkat hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit, dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data FUS sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dalam peneliti ini, kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Yang C ada implikasi. Penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance bagi investor dan calon investor. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.